Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini gue akan bahas Attack on Titan, guys, yang akhirnya balik lagi setelah libur akibat COVID-19, guys, ya. Ya nggak apa-apa lah, telat lah, meskipun udah dari tanggal 6 baru bikin video sekarang, ya well, no problem, karena kan setiap orang kan kesibukannya kan beda-beda, guys, ya. Jadi kita bahas ini dia, ya, chapter ke 129 yang berjudul Nostalgia. Kita bahas ini dia. Yang pertama ada perubahan rencana. Awalnya kan setelah berhasil mengamankan pesawat itu, mereka tinggal mengantarkan Azuma Bitos itu untuk menerbangkan pesawat itu di Paradise, guys. Namun sayangnya ada sedikit kendala di mana pesawat itu harus dipersiapkan minimal 1 hari atau setengah hari kalau kondisinya lagi bagus, guys, ya. Mendengar hal itu membuat Kapten Magat dan juga Hanji kayak sedikit was-was, guys. Apalagi Hanji ngasih tahu kalau ternyata kalau saat Titanic itu jalannya cepet banget, guys. Jadi itu jalannya tuh sekitar apa ya, lebih cepat daripada seekor kuda, guys. Waduh, gila, berarti jalannya nggak step by step begini dong, langsung kayak boom, langkah besar gitu kali, guys, ya. Makanya langsung cepet, guys, ya. Begitu mendengar hal itu ya langsung pada panik dong, ya. Dan daripada ikutan panik, si Kiyomi pun langsung ngasih saran dimana dia menyarankan untuk pergi ke ODH, dimana di situ ada orang-orang Azuma Bitos dan juga fasilitas yang bisa mempersiapkan pesawat itu, guys, ya. Dan ya sempat debat dikit ya, karena ternyata ODH itu tempatnya itu adalah tempat yang dilewati oleh Kawasa Titan, guys, ya, Kawasa Titan dinding. Ya jadi kayak sedikit resiko gitu, guys, dimana kalau mereka mau ke ODH ya mereka itu harus cepet-cepetan sama Kawasa Titan dinding itu, guys, ya, karena kalau mereka nggak buru-buru bisa jadi aja ODH itu udah rata dan ya udah nggak ada tempat lagi, nggak ada tempat lagi buat nerbangin pesawat itu, guys, ya, atau mempersiapkan pesawatnya. Meskipun sebenarnya sih bisa aja sih dipersiapin di pasti kapalnya, guys, ya. Mungkin ya orang-orang di bawah sama si Kiyomi itu sebenarnya belum terlalu jago, dan mungkin kenapa dia menyarankan ODH karena orang-orang di ODH itu mungkin lebih hebat atau mungkin bisa bilang lebih handal dalam hal begituan, ya. Jadi mungkin yang setengah harinya bisa itu ya orang-orang di ODH, bukan orang-orang yang di bawah sama Kiyomi gitu, guys, mungkin ya. Jadi ya akhirnya ya daripada debat-debat kusir langsung lah mereka pergi ke ODH, ya, guys, ya, dimana si Jan ngasih tahu ke Kapten Levi, terus habis itu Hanji ngasih tahu ke Mikasa, dan si Magat pun langsung mengantarkan para Azuma Bitos menuju ke kapal, guys, ya. Dan begitu si Hanji ngasih tahu ke Mikasa, Mikasa pun langsung bergerak dan memberitahukan itu ke Ani, guys, ya, sambil ngebantuin dia dong, ya, namanya juga Mikasa, guys, ya. Begitu datang si Ani kan mau diserang tuh pakai Thunder Spear, langsung dibantuin dari belakang, ditebas, langsung ngasih tahu, woi Ani, perubahan rencana, gitu. Langsung lah mereka menuju ke kapal, guys, ya, bergerak menuju ke kapal. Next ada pertarungan mending ke kapal dan juga Azuma Bitos, guys, ya. Setelah langsung menentukan posisi ke lokasi yang akan mereka tuju, maaf, guys, ya. Lokasi yang akan mereka tuju, mereka pun langsung bergerak menuju ke kapal, guys, ya, di mana mereka langsung membawa Azuma Bitos menuju ke kapal, ya, guys, ya. Dan begitu melihat hal itu si pilot pun langsung kayak lihat, woi Azuma Bitos tuh gerak gerak gerak, serang serang serang. Langsung kayak si Magat langsung ngasih honor ke Armor Titan, langsung kayak, woi Armor Titan, Rainer, langsung dilindungin. Terus juga Female Titan juga ikutan ngelindungin. Ditambah lagi Hanji dan juga Mikasa, dan ditambah lagi Jan, guys, ya. Wow, bener epic banget, guys, nih fight asli deh. Terus begitu lagi fight-fight gitu, si Kartitan juga ikutan tarung, guys, ya, setelah mengantarkan Gebi, Yelena, Onyokopon dan juga Levi, ya. Ya Levi kalau lo penasaran ya di mana lagi, udah pasti di belakang di punggungnya ini dong, Kartitan dong, ya. Terus habis itu ternyata nggak cuma itu aja, guys. Langsung muncul, guys, jauh Titan dengan form barunya, guys. Wow, gokil ya, guys, ya. Bentuknya sih kalau kata orang-orang sih kayak burung, guys, ya. Emang mirip burung sih, ya. Tangannya yang kayak kayak ceker ayam, kayak ceker elang lah lebih tepatnya. Terus juga ya kalaupun emang ya paruhnya ya, paruhnya dia yang hampir mirip kayak burung, guys, ya. Jadi ada apa kayak zirah gitu, terus dalamnya ada mulut, guys, itu keren banget sih asli. Dan ya kalaupun emang dia yang kayak tadi gue bilang dia jadi burung, kemungkinan terbesar itu bisa jadi plot twist nanti, guys, ya, kalau seandainya pesawatnya nggak bisa diterbangin, ya misalnya mesinnya rusak gitu, ya. Mungkin nanti bisa pakai bantuan Falco buat nerbangin para Titan Shifter untuk menyerang Eren, guys, ya, atau ya kita tanya nanti, guys, ya, gimana Hajime Sama mengakhiri Eren, guys, ya. Menarik nih, ya. Tapi ya nggak cuma itu aja, guys, ya. Begitu lagi asik-asik nyerang gitu, tiba-tiba si Floats pun berhasil kabur dan langsung pengen nyerang kapal, guys, ya. Namun berhasil dihentikan sama si Gebi, guys, ya. Pakai senapanya langsung dar ditembak si Floats, jatuh kena Thunder Spear-nya, guys, ya.
langsung jatuh ke air cemplung guys ya. Menurut beberapa orang sih masih hidup, cuma ya kalau kalian lihat posisinya plot yang megang Thunder Spear di tangan begitu dan dia lagi posisi begini, mau hidup gimana, ini begini loh guys. Meledaknya begini udah pasti tewas sih. Kalau Leaf Eye kan dia cuma kena dampaknya doang, jadi ya otomatis masih bisa ada peluang hidup. Sementara kalau ini kan emang bener masih dipegang, masih sama dia gitu, jadi udah otomatis tewas sih kalau menurut gua. Kalau menurut kalian tuh saya di kolom komentar. Oke, kita akan masuk ke pembahasan terakhir guys ya. Dan yang terakhir, pengorbanan para jenderal ya. Setelah selesai bertarungnya dengan semua Jaegerist, maka pun akhirnya sampai ke kapal guys ya, dimana ya sampai dengan keadaan compang-camping ya guys ya. Apalagi si Falco sempat kehilangan kesadaran guys ya, kayak ngamuk-ngamuk aja gitu ya guys ya. Untung masih bisa dihentiin sama Cartier sama Magat ya guys. Kalau enggak kan bisa jadi musuh mendadak kan guys, ngeri juga ya gitu. Apalagi Lima Titan sama Armor Titan kan udah separah itu mau ngelawan Falco yang lagi overpower gitu kan, ngeri juga gitu loh ya. Untungnya bisa dikontrol guys ya, alhamdulillah. Dan akhirnya pun mereka langsung menuju ke kapal guys ya. Namun Magat melakukan sedikit perubahan rencana guys ya, dimana dia memutuskan untuk tetap berada di pulau untuk menghentikan para Jaegerist guys ya. Awalnya sih Magat udah kayak still pede ya guys ya, mau ngehentiin sendiri guys ya. Begitu para Jaegerist datang terus dia, oh ada musuh, Magat langsung siap-siap nembak. Tiba-tiba musuhnya langsung dihabisin semua sama seseorang, sorry guys, sama seseorang dari pihak Paradis guys ya. Dan ternyata orang itu adalah Kate Sadis guys ya, dimana Kate Sadis langsung datang terus langsung nolongin Magat dan langsung nanya, woi gue kenapa nggak ikutan aja. Terus dia bilang kalau gue itu ada misi, langsung dikasih tahu ke si Sadis kalau dia itu pengen ngedakin kapal supaya kapal-kapal itu nggak dipakai untuk ngejar aliansi Marleyan Paradis guys ya. Dan akhirnya pun mereka langsung menuju ke kapal, ke bagian bubuk masiunya guys ya, tempat penyimpanan bubuk masiu, dan langsung nutup tempat itu terus langsung sambil curhat-curhat guys ya, dimana si Kate Sadis bilang kalau dia itu melihat anak buahnya atau anak muridnya bersama dengan Annie Leonhardt menuju ke suatu tempat ya guys ya, dan dia pun masa kayak bakal ada feeling bagus mengenai hal itu dan langsung kayak dia ngikutin aja gitu guys ya. Terus si Magat pun juga langsung kayak curhat, dia bilang kalau dia tuh nyesel banget ngirim orang-orang ke dinding guys ya, dan dia juga nyesel banget udah bikin udah ngerusak kehidupan orang-orang yang ada di sekitar guys ya. Dia merasa kayak lebih baik kalau mereka orang-orang yang tadi gue bilang ya yang ada di sekitarnya itu lebih baik sepertinya hidup normal aja gitu guys ya, mungkin jadi PNS atau mungkin mabar ML gitu guys ya. Ya udahlah ya, daripada ikutan perang, tapi ya mau gimana lagi gitu guys ya, nasi sudah menjadi bubur. Dan akhirnya pun di detik-detik akhir mereka pun kayak kenalan gitu guys ya, kayak salam perpisahan. Kalau gitu sebelum semua ini berakhir, kenalkan dulu siapa namamu. Namaku adalah Kate Sadis. Namamu Theo Magat. Dan langsung berakhir dengan ledakan dari kapal dan chapter ditutup dengan sangat epic guys ya, dan juga sedih. Selamat jalan dua jenderal guys ya. Terima kasih atas perjuangan kalian guys ya. Dan untuk Magat, ya gue maafin deh ya. Kasihan juga guys, soalnya dia itu sebenarnya sih kayaknya dia itu nggak mau guys ya, dia itu kayak ngelawan hati nuraninya dia ya. Cuma kan mau gimana lagi, namanya juga owner dari atasan gitu kan ya guys ya. Jadi ya mau gimana, maka cuma bisa ngikutin aja perintahnya gitu. Dan akhirnya pun kita ditutup dengan manis, dan sepertinya nanti di chapter 130 nanti kita akan diperlihatkan bagaimana usaha mereka menuju ODH guys ya, dan usaha mereka untuk menghentikan Eren guys ya. Ingat, menghentikan Eren dengan dua cara, antara membunuh atau menghentikannya secara baik-baik. Kira-kira yang mana nih bakal dapatkan sama Isayama nih guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua, dan gua mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Gua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.